Ya, wisudawan pertama Dr. Haryanti Muhammad Hari. Seorang ibu dengan yang manis, bersuamikan lelaki yang gagah. calon direktur perusahaan. Saco. Panggilannya Herianti Saco. Kemudian wisudawan yang kedua Doktor Kanan kiri kayaknya. Surya Negara. Baik. Beliau staf pengajar di Elektro UI. Statusnya 3 tahun yang lalu dan sekarang masih sama. Seorang pria yang setia. Ya, kemudian di sebelah sana itu ada wisudawan kita juga, Bapak Aditya R. Kertadikarya. Dengan nama tengah R yang masih misterius. Terus terang saya tidak tahu huruf R-nya itu. Rahmat. Tomeng. Mungkin bisa ditanyakan hari ini. Beliau sekarang setelah lulus menjadi fellowship di laboratorium yang sama. Sesuatu tentang laut. Mohon maaf, MC kurang belajar. Meskipun saya sebenarnya sudah bawa kertas supaya kelihatan resmi, tapi Gagal. Ya, Mas RK hari ini mungkin akan lebih menjelaskan tentang tips dan trik untuk mendapatkan postdoctoral fellowship di SPS. Kemudian dilanjutkan dengan wisudawan berikutnya, Mbak Dona Mareta Aryestanti, MSc. Karena beliau sebetulnya ini sedang dalam proses transisi. Setelah ini dia akan berubah menjadi Sekarang masih jadi ulang. akan melanjutkan studinya di program doktoral Tokyo Institute of Technology, insya Allah di bidang yang sama, yaitu tentang tikus. Saya juga baru tahu ternyata beliau ini belajarnya tentang paru-paru tikus. Jadi kerjaannya itu setiap hari membedah tikus, kemudian diambil paru-paru tikus. Pembunuh. Kemudian setelah itu, oh ya? Warnanya kayak dodol gitu. kita bisa melanjutkan diskusi yang amat sangat menarik ini di sesi selanjutnya. Dan kemudian last but not least ada Bapak Abdullah Rifai alias Arif. Saat ini beliau juga akan meneruskan ke program doktoral dan topiknya adalah tentang saya tempat dulu. Metodologi. Nah, dengan topik yang gitu deh itu, mungkin beliau juga bisa menjelaskan bagaimana prosesi bisa mendapat topik penelitian seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja. Saya yakin para wisudawan sudah cukup dewasa untuk pertama-tama mungkin Perkenalan MC-nya dulu dong. Lama-lama udah cepetan. Iya. Oke. Lagi serasa empat mata. Opera show. Jadi
Terus terang saya agak bingung juga ini bentuknya mau presentasi atau mau bincang-bincang. Saya mungkin kita mulai dari yang ujung dulu ya. Yang Atau yang ujung ini? Lempar loh. Sini sini. bagaimana kalau kita mulai dengan MC dulu? MC menyerahkan ke yang sudah menyiapkan slide PowerPoint dengan amat sangat menghabiskan waktu ini. Mbak Yani. Amanah yang telah diberikan ke saya untuk memberikan sharing gitu kan terkait kemarin ada bocoran Mbak ini tentang riset keluarga sama kegiatan gitu kan kalau apa belum kembali flashback gitu kan saya datang tahun 2007 dan terakhir ini 2011. Mungkin kalau teman-teman masih ingat ini April tahun 2009 ini adalah saya 1,5 tahun terakhir mau kembali ke Jepang. Di sini ada brother Surya yang masih belum izin. Di sini ada Mbak Lia yang baru datang, juga ada ini Om Bayu Indrawan yang masih baru datang juga, ada Asep segala macam. Pada saat ini saya hamil 7 bulan. Waduh. Yang apa termasuk farewell party juga untuk pulang mata cuti melahirkan. Terus selama April 2009 sampai April 2010 saya cuma ngomong Nora 1 tahun dan ada juga berbagai kegiatan. Yang foto siapa? Saya. Ya cuma. Jadi saya waktu itu cuma mencoba memberikan kasih eksklusif 6 bulan jadi sampai. Jadi waktu hamil saya tuh kurus tapi pas menyusui justru saya gemuk. Dan kembali ke Jepang lagi April 2010 saya meninggalkan anak saya masih bayi, dan foto terakhir yang September kemarin dikirim udah balita. 5 tahun. Nah, sini saya akan menceritakan sedikit apa sih yang sudah saya lakukan selama 1,5 tahun sebelumnya dan 1,5 tahun datang berikutnya gitu kan. Terutama riset saya itu tentang ngembangin coating baru aluminium magnesium silikon untuk aplikasi untuk korosi. Sedikit tentang riset. Idenya itu coating saya itu untuk menggantikan zinc coating yang mempunyai keterbatasan. Salah satunya itu ketersediaan cadangan di alam, dan juga untuk scientificnya itu dia mempunyai risiko hidrogen embrittlement. Nah, kalau kita lihat cadangan zinc yang ada di alam itu tuh laporan dari USGS United States Geology Survey. Nah, itu tuh cadangan zinc itu tinggal 0,2 juta billion ton tahun 2009 diestimasi, dan kira-kira tinggal 18 tahun lagi. Jadi 20 tahun ke belakang itu Jepang udah istilahnya mengembangkan material baru untuk replace zinc ini gitu kan. Ya dari permintaan zinc dan juga kecenderungan dari kenaikan harga dari zinc, makanya kita ngembangin material baru. Nah, terus untuk resiko yang di scientificnya zinc itu kalau di coating, kalau misalkan ada scratch, dia itu
cenderung untuk menyebabkan hidrogen embritol. Mungkin susah untuk menjelaskannya. Kenapa ini Skip bukan saja. final? Iya. Skip saja. Ini semuanya, ya nggak tahu ya. Pada nggak ngerti semua. Iya, iya. Makanya kenapa aluminium, magnesium atau kita cari kandidat metal untuk ini zinc, yaitu aluminium, magnesium, silikon. Skip saja. Ini apa sih? Corrosion resist. Kita lihat kenapa aluminium, magnesium, silikon itu dipakai untuk ini. Kita lihat dari karakter korosi resistenya dan lain sebagainya. Nah, objeknya seperti itu. Terus ini ada 3 topik sebetulnya garis besar dari tesis saya yang semuanya saya coba untuk nulis jadi paper. Terus cuma yang chapter 2, 3, 4 saja. Kesimpulan cuma 3 topik di sana. Ini di sini saya gimana cara untuk teknologi untuk membuat coatingnya itu dengan vacuum evaporation (EVD) untuk untuk tes korosinya, salah satunya seperti ini dan seperti ini. Terus saya alhamdulillah sudah ini walaupun dilihat jurnal 1, 2, 3 submitted dan under review, submitted under review. Alhamdulillah sensei masih mengizinkan saya untuk sidang dari sidang awal di departemen saya itu ada 3 kali sidang. Sidang pertama sidang tertutup, sidang kedua terbuka dan tertutup kembali. Ya mungkin banyak variabel untuk variabel yang mempengaruhi kelulusan seseorang. Mungkin lain departemen, lain kebijakan, lain lab, lain sensei. Walaupun kadang satu lab, beda sensei, kita juga beda, istilahnya beda ini juga kayak gitu. Ya saya alhamdulillah, walaupun ketika sidang baru submitted dan sampai sekarang pun masih under review. Itu maksudnya apa tuh, Mbak Yati? Submitted dan under review itu artinya belum diterima? Belum diterima. Artinya saya bisa jadi saya punya 10 paper yang submitted dan under review. Seperti itu. Sebetulnya untuk yang paper nomor 2 itu saya submit di Elsevier, corrosion saya, tapi di rejected. Saya tadinya pusing. Pusing juga. Masih pusing. Agak pusing. Satu minggu setelah pengumuman itu saya nggak mau nemuin sensei dulu ikut kegiatannya Om Bayu Indrawan ini. Setelah saya ketemu sensei ini papernya rejected ini sensei malah senyum ketawa. Oh nggak apa-apa, nanti sampai di jurnal Jepang saja kayak gitu kan. Oh yang saya takutkan itu Mas sensei senyum nggak apa-apa ini gitu kan. Nah terus sampai sidang yang ketiga sensei bilang sebelum tanggal 16 Agustus itu sebenarnya di sini juga sebetulnya banyak case-case yang istilahnya yang saya berharap ada paper yang sudah diterima sampai sebelum sidang yang ketiga 16 Agustus, ternyata paper saya belum diterima gitu. Tapi ya itulah, kita diperlukan kesabaran dan doa dan doa orang-orang maksudnya.